dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Katakan amin. Jangan mengukur hidup kita, hidup Anda dari kegelapan yang saat ini sedang Anda alami, yang sedang kita alami. Dalam kerajaan Allah, perspektif seringkali terbalik, ya. Perspektif dunia itu terbalik, berlawanan dengan perspektifnya kerajaan Allah. Apa yang tampak seperti akhir bisa jadi adalah awal dari sesuatu yang baru dan indah. Ya, karena penjara bisa menjadi pintu pelepasan. Ya. Barnabas dan Paulus di penjara, tapi dia jadi pelepasan. Ya. Sebetulnya dia tidak mungkin bisa luput dari penjara, tapi dia terlepas. Ya, bukan pertolongan Tuhan. Padang gurun bisa menjadi tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Kita mungkin mengalami hal-hal sulit, hal-hal yang menyesatkan, hal padang gurun menggambarkan kekeringan. Tapi justru di sana kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kubur bisa menjadi tempat kebangkitan. Yesus mati di kubur, tapi justru di kubur itu Yesus bangkit. Ya. Gelap bisa menjadi tempat lahirnya terang. Apa yang iblis rencanakan untuk menelan kita dan dalam kegelapan, Tuhan justru akan memakai untuk menerbitkan terangnya. Ingatlah, gelap bukan akhir cerita. Dan kalau kita rasanya mentok, nggak tahu apa yang harus kita lakukan, untuk kita dalam kegelapan. Tapi untuk dunia habis, untuk dunia kita nggak berdaya, ya. Untuk dunia kita nggak punya uang, kita miskin rasanya. Walaupun mungkin banyak uang, ada orang merasa nggak punya apa-apa saat menghadapi masalah. Ya. Rasanya apa yang kita punya ini udah nggak bernilai. Artinya menemui kegelapan, tapi untuk dunia itulah kegelapan, tapi bagi Tuhan bisa justru terang Allah muncul. Gelap yang pertama, gelap bukan tempat Allah absen, tapi tempat Allah bekerja. Ya. Dunia boleh gelap, tetapi Allah tidak pernah terpenjara oleh kegelapan. Karena apa? Karena Dia adalah terang itu. Kejadian 1 ayat 2 dan 3. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutup samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Ya. Lalu terang itu jadi. Apa yang terlihat seperti akhir seringkali hanya awal dari terang Tuhan. Awal mula memang gelap, tapi firman Tuhan jadilah terang. Jadi jangan takut ketika menghadapi kegelapan. Kita ingat firman Tuhan, jadilah terang. Kita tidak bisa tampak jalan depan kita. Kita katakan, Tuhan, aku tidak tahu untuk melangkah ke kiri, ke depan, atau ke kanan. Berikan terang itu. Tuhan berikan perintah, yaitu firman Tuhan. Kegelapan yang kita alami saat ini tidak memiliki hak untuk menulis akhir cerita hidup kita. Kita mungkin menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, menghadapi sakit penyakit, ya. Kawan saya divonis stadium 3W, dari 6 kali kemo harus ditambah 4 kali lagi. Artinya belum berhasil. Target harus hanya 6, sudah berhasil, tapi ternyata dia tidak berhasil. Masih tambah 4 lagi, rasanya gelap. Tapi di situ Allah bisa bekerja. Cerita hidup kita tidak pernah berakhir karena kita menghadapi kegelapan. Yang kedua, terang Tuhan mengubah, bukan sekedar menerangi. Ya, ketika Tuhan menerangi hidup kita, bukan hanya sekedar terang, tapi Dia ubah kehidupan kita. Kehidupan yang rusak Dia perbaiki. Masalah kita yang porak-poranda, keluarga yang porak-poranda mungkin, keuangan yang hancur mungkin, ketidakberdayaan,
itu ada dalam sebuah kegelapan, tapi ketika terang itu muncul, terang itu bukan hanya sekedar menerangi, tapi terang itu mengubah kehidupan kita. Kehidupan yang tidak baik menjadi baik. Terang menunjukkan apa yang salah, membuka tabir dosa yang tersembunyi, luka batin yang tidak terobati. Terang itu bisa menerangi hati kita. Orang lain mungkin nggak tahu bahwa kita terluka, ya. Tapi ketika terang itu hadir dalam kehidupan kita, dia buka. Kita sendiri mungkin nggak sadar kita terluka dengan peristiwa-peristiwa masa lalu kita. Peristiwa mungkin kita kecewa dengan suami, dengan keadaan. Tanpa sadar kita beribadah, kita kuat, tapi sebenarnya kita tidak disembuhkan. Kita belum sembuh, kita masih terluka. Oleh sebab itu minta terang Tuhan, bukan hanya sekedar menerangi, tapi ubah kehidupan kita. Luka batin yang belum terobati dan pola pikir juga bisa membuat kita hidup dalam kegelapan, ya. Kalau pola pikir kita tidak berubah, kita belum bisa pulih. Tapi ketika terang Tuhan hadir, terang Tuhan itu menyingkapkan setiap apa-apa yang perlu diperbaiki. Terang itu juga menyembuhkan, ya. Terang Tuhan tidak menghakimi luka Anda. Manusia ketika kita jatuh dan kita terluka, manusia atau orang lain akan menghakimi kita. Salah lu, kenapa mau begitu, ya? Orang lain hanya bisa makin menambah kesulitan kehidupan kita. Tapi Tuhan justru menyembuhkan luka batin kita. Terang itu justru memulihkan luka-luka kita. Ia melembutkan hati yang beku dan menghidupkan kembali yang mati. Ketiga, mengarahkan, ya. Seperti Mazmur katakan, firman-Mu pelita bagi kaki kita, terang memberikan arah yang jelas. Saudara bisa nggak jalan di kegelapan malam tanpa terang? Ada yang bisa? Tidak bisa. Walaupun mungkin ada sedikit remang-remang cakrawala, ya, tapi kita nggak tahu ini di mana utara, di mana selatan, ya. Tapi terang itu memberi jalan kepada kita. Terang itu bukan hanya sekedar menerangi, tapi menuntun langkah kita. Dia kasih sekitar kita gelap, tapi ketika dia kasih langkah satu, lewat sini, kemudian dituntun lagi, tambah lagi, sampai akhirnya kita tiba di tempat sesuai dengan dignity-nya Tuhan, destinasinya Tuhan, ya. Saat dunia berkata, aku tidak tahu kemana harus pergi, Tuhan berkata, ikuti terangku, ya. Dunia akan berkata kepada kita, kamu gak mungkin berhasil. Tapi Tuhan katakan, kamu mampu, kamu bisa, karena aku menopang engkau. Dunia akan mengatakan, kamu akan gagal. Tuhan katakan, kamu akan dipulihkan. Kegagalan itu bukan sebuah akhir, tapi justru pecut untuk memajukan hari depan kamu. Dunia berbalik, sebab itu jangan ikuti pikiran-pikiran dunia atau kata-kata dunia. Terang menyingkapkan dosa, ya, terang menyingkapkan apa yang tersembunyi. Yohanes 3 ayat yang ke-20. Ya. Menyingkapkan dosa, menyembuhkan, mengarahkan hidup kita. Dan terang itu juga kita yang diterangi, nah, kita adalah anak-anak terang, amin. Saudara yakin, berapa banyak yakin kita adalah anak-anak terang? Kita hidup karena apa? Kita menyembah Yesus yang menjadi terang dunia, ya.
Kita yang diterangi dipanggil untuk menjadi terang. Ya, jangan tidak dipergunakan. Itu seperti terang di dalam sebuah gantang tertutup. Tuhan mau kita bersinar. Ya, saudara bisa menyanyi seperti tadi. Itu sudah bersinar. Amen. Saudara bisa bersaksi. Itu sudah bersinar bagi orang lain. Dulu kita terluka, kita bersaksi bahwa Tuhan menyembuhkan luka kita. Ya, kalau tidak, ya, kita hanya seperti terang-terang biasa. Ya, sebentar lagi ketika menghadapi masalah, seperti lilin di tiup angin akan redup lagi. Tapi ketika kita memakai terang kita semakin nyala. Kita pakai lagi terang kita untuk menerangi orang lain. Terang kita semakin nyala, kita semakin kuat. Ya. Dulu kita berjalan dalam gelap, tapi firman-Nya memberikan kita terang. Kita bisa menuntun orang lain, membawa kita kepada terang yang seperti kita temui. Nah, jangan hidup untuk diri sendiri. Nah, Tuhan mau bawa pergilah ke seluruh ke ujung bumi bahkan. Kita nggak perlu ke ujung bumi. Kita temui orang, kita bawa, kita jadi terang. Jangan perbuatan kita justru memperlihatkan kegelapan dalam hidup kita. Ya. Kita sudah akui bahwa saya adalah anak terang. Imani itu bahwa hidup kita ada dalam terangnya Tuhan. Masalah boleh datang, tapi Tuhan selalu menerangi ke aku. Dan pikiranku akan terang. Mengambil keputusan juga akan dilakukan dengan keputusan yang diterangi oleh Roh Kudus. Kita nggak akan tersesat. Kita nggak akan bingung ketika kita mau ngapain. Dan kita tidak akan mencari pertolongan di luar Tuhan. Saudara, hati-hati. Banyak orang sekarang mau menolong, tetapi harus ganti KTP-nya dari seberang sana. Itu, saudara, kita lagi hancurkan nanti. Kita kepercayaan iman kita dilumpuhkan. Yohanes 8 ayat yang 12 katakan, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bohlam ini terang, tapi bukan terang hidup. Kita tidak bisa bersandar ketika saklarnya mati, dia mati. Tapi terang Tuhan, nggak ada yang bisa mematikan, nggak ada yang bisa melindungi. Bahkan iblis pun mau merenggut terang itu dari hidup kita, nggak akan sanggup. Bagaimana menjaga terang supaya tetap menyala? Yang pertama, setiap hari dipenuhi dengan firman Tuhan. Berapa banyak dari saudara setiap hari minimal baca ayat 1 saja? Saya nggak minta satu pasal. Baca ayat 1 ayat saja, siapa angkat tangan? Saudara, tanpa firman, bagaimana kita tahu berkat-berkat yang ada dalam rahasia Alkitab? Kita nggak tahu janji Tuhan. Terlalu banyak janji Tuhan yang kita lewatkan kalau kita nggak baca tiap hari. Sayang, kita baca hanya sekali untuk ibadah. Memang kita baca, tapi karena kita lagi beribadah. Tapi ketika kita mencari Tuhan, yang penuhi hidup kita dengan firman Allah, itulah yang membuat kita dituntun dalam jalan kebenaran, hidup dalam kebenaran. Yang kedua, setelah dipenuhi dengan firman Tuhan, berdoa. Terus terhubung dengan Tuhan dalam doa. Baca firman Tuhan, kita minta Tuhan singkapkan rahasia firman-Nya setiap hari. Saya sudah ada tugas, tiap hari ada tugas untuk tiap hari membuat renungan. Walaupun tidak jadwal khotbah, tapi tiap hari bikin renungan. Saudara mari, berapa tahun saudara ikut Tuhan, ya, baca dan renungkan, kemudian tulis jurnalnya.
Saudara tulis masalah saudara. Walaupun mungkin satu buku tulis itu kurang, saudara tulis. Kenapa? Setelah saudara tulis, ketika tekun baca firman Tuhan, berdoa, kita bisa mulai coret-coret. Ini Tuhan sudah tahu. Ini Tuhan sudah beri jalan keluar. Hidup kekristenan harus progresnya maju, bukan mundur. Setiap kita diberi otoritas untuk mengalahkan dunia. Setiap kita, mau muda, mau usia lanjut, sepanjang hidup kita diberi otoritas untuk mengalahkan dunia. Yang ketiga, miliki minyak rohani, ya, diisi dengan Roh Kudus. Karena apa? Powernya di situ, ya. Kita pujian dan penyembahan tanpa Roh Kudus kering, saudara. Tapi ketika kita naikkan pujian dengan hati kita yang diurapi dengan Roh Kudus, kita boleh rasakan betapa nikmatnya bertemu dengan Tuhan dalam hadirat-Nya. Firman Tuhan, kemudian berdoa, Roh Kudus sebagai minyak rohani kita, dan keempat, komunitas. Komunitas yang benar adalah komunitas yang membawa kita lebih hari lebih mengenal Kristus. Ada komunitas-komunitas yang tanpa sadar timbul, ya, komunitas gossiper, ya. Saudara harus jauhi. Itu udah nggak ada di kampus anak-anak terang. Ya. Dunia udah makin sulit. Dan kita hanya sibuk gosip, kita akan tertinggal. Saudara tidak akan jadi pemenang. Yes. Saya yakin kalau kita hanya perkataan yang kosong saja, kita tidak akan jadi pemenang. Tapi kalau kita mau jadi pemenang, kita harus berikan perkataan dalam sebuah komunitas yang benar. Kalau tidak membangun, tinggalkan komunitas ini. Saudara berada di sini adalah sebuah komunitas yang benar. Karena apa? Landasan dasarnya adalah Kristus. Landasannya adalah kasih Allah. Dan itu harus mengakar dalam hidup kita. Terang bisa padam, ya. Kalau kita hanya hidup-hidupan, kita bisa mati, ya. Kalau kita hanya sekedar mengikuti Tuhan, saudara, kita akan redup, lama-lama kehilangan terang itu, dan bisa kita mengalami kembali pada kegelapan lagi yang pernah kita. Karena apa? Hidup kita terlalu banyak akan menemui masalah. Karena apa? Ada ujian, ada tantangan. Itu yang membuat kita maju, ya. Ada kegelapan, kita butuh terang. Kalau kita biasa saja iring Tuhannya, itu akan redup. Ya, ada kompromi kecil misalnya, kompromi kalau saudara dari pemerintah mungkin, ya, bisa korupsi sedikit, toh cuma sedikit. Saudara, jangan ada kompromi. Minum dikit, mabok misalnya. Dikit sekarang, dikit. Besok dikit lagi. 2 dikit. Ya. Hari ini sedikit, besok 2 dikit. Besoknya kayaknya udah kurangnya faedahnya, boleh tambah 3 dikit, ya. Akhirnya lebih banyak dikit, ya. Banyakkan dikit. Ya. Saudara, itu kompromi kecil, ya. Saudara, udah nggak saatnya. Dunia ini sudah mau runtuh. Dunia ini sudah masuk lagi ke masa kegelapan, dan kita masih bermain di area dosa. Saudara akan tertinggal. Saudara akan menangis ketika Tuhan katakan, "Aku tidak kenal engkau." Kenapa? Kita masih kompromi dengan dosa, ya. Terang bisa padam karena kita menyimpan hati yang pahit, ya. Luka sudah sembuh, tapi kita ketika ketemu dengan ujian lagi, disakiti lagi,
kita terbuka lagi. Harusnya kita seorang pemenang, ya, kita tidak bisa dilukai oleh orang lain. Diomongin apapun nggak apa-apa. Karena apa? Aku hanya dipengaruhi oleh firman Tuhan, bukan oleh perkataan orang. Ya, perkataan manusia hanya akan menjatuhkan kita, tapi perkataan firman Tuhan akan meningkatkan kehidupan rohani kita. Kemudian apa lagi yang bisa membuat kita padam terang itu? Tidak menjaga minyak rohani. Ya, 5 anak darah yang bodoh itu tidak mempersiapkan minyaknya. 2 gandum. Dia hanya ada 1 lentera saja tanpa persiapan. Masih ada untuk kita, ya, waktu kita untuk mempersiapkan cadangan minyak, saudara. Wahyu katakan minyak dan anggur jangan engkau rusakkan. Karena apa? Tuhan mau orang-orang yang masuk dalam kerajaan Allah yang mempunyai minyak, yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Perkataan kita aja nggak membangun, ya. Hati kita aja masih terpengaruh dengan kayaknya orang itu, ya. Kalau kita mau lihat orang lain, sisi negatifnya, semua masih ada negatif, ya. Nggak ada yang sempurna, nggak ada yang perfect. Bahkan sebaik apapun seseorang, kalau kita nggak suka pasti negatif semuanya. Tapi mari hati kita hati yang bersih, ya. Jangan mau dilukai oleh apapun juga, bahkan dipengaruhi oleh situasi. Situasi boleh jelek, situasi boleh buruk, bahkan orang akan bilang tuh kan itu penuduh, ya. Jangan dipengaruhi. Kita umat pemenang, kita katakan aku sudah menang oleh salib Kristus. Tidak ada satupun yang dapat menjatuhkan aku lagi, apalagi yang lewat perkataan. Ya. Karena apa? Aku mempunyai perkataan Kristus yang lebih kuat untuk membangun kehidupan iman. Ya. Kita berani, harus berani. Ada yang dalam keadaan sakit, katakan Tuhan sudah sembuhkan saya. Jangan katakan, aduh kayaknya nih masih sakit nih, masih. Jangan rasa-rasanya, jangan. Karena ketika kita katakan itu, kita akan menjadi mengikuti pikiran kita, dan kita akan menyuruh organ kita jadi rasa sakit. Tapi berjalan dalam terang Tuhan, tidak ada sakit penyakit. Kalaupun itu masih ada, katakan, perintahkan sakit penyakit keluar dari tubuh. Ya. Saudara, saya kelihatannya berdiri di sini, tapi saya masih terapi obat. Anda nggak bisa lepas dari 7 dikurangin setengah. Sekarang masih sepakat, ya. Dokter bilang jangan. Saya boleh coba lepas, ya. Saya bilang dalam manusia, tapi ternyata belum bisa. Jadi memang Tuhan juga jangan mencobai diri kita juga, ya. Saya jangan. Kita harus pakai hikmah. Ya. Saya udah tahu, kalau saya minumnya saya jauh-jauh tidak tergantungan jadi harus. Saya bikin obat hanya seminggu sekali saya minum. Ya. Kadang-kadang udah mulai rasakan hanya minum seminggu. Terus enggak, seminggu lagi. Amin. Jadi tengah jalan kayaknya mulai nggak kuat. Ya. Dan harusnya saya penyakitnya nggak boleh puasa. Tapi saya berkatakan dengan iman. Saya puasa untuk mencari kehendak Allah. Haleluya. Saya puasa untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Masa Tuhan gak bela saya? Anak saya bilang, jangan puasa. Itu gak boleh. Saya bilang, enggak. Saya coba. Perpanjang tambah 1 jam, tambah 1 jam. Dan di situ kita boleh melihat. Tuhan tuh, kalau kita bela Tuhan, Tuhan bela kita. Amin. Yes. Ketika kita perluin Tuhan, Tuhan benar-benar perluin kita. Yes. Ketika orang lain gak ada yang tolong saya, Tuhan tolong saya. Jadi jangan takut dalam kesusahan, jangan hindari. Karena apa? Ketika kita menghadapi kesusahan, di sana Tuhan hadir untuk bela kita.
kesusahan kita lenyap seketika. Percaya. Jaga terangmu supaya tetap bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Mungkin hari ini ada di antara kita hidup dalam kegelapan, hidup pada terluka. Ya, saya kasihan ya, lihat teman saya kemarin, dipukulin cucu, yang habis dipukul. Ya, aku nggak kuat. Memang ini saya lihat, nggak kuat. Cucunya lari sana lari sini. Begitu nggak dikasih HP, anak sekarang kita harus didik mulai dari awal. Ya, kalau punya cucu berdoa dan didoakan. Mulai diajar baca Alkitab supaya pikirannya dipenuhi dengan firman Tuhan. Kalau enggak bisa mengikuti medsos itu mudah. Mereka lebih pintar buka daripada kita. Ya. Permainan-permainan itu mengikat anak-anak yang masih kecil. Belum sekolah, baru 3 tahun. Tapi mainannya udah banyak, sulit supaya nggak ribut ya. Tapi ketika mainan diambil, omanya dipukul. Saudara, dia bilang, kuat. Saya katakan, berdoa. Tuhan pasti kasih kekuatan dan minta diubahkan. Justru saat ini harus diteladan supaya apa? Orang boleh melihat bahwa Tuhan sanggup mengubah karakter siapapun juga termasuk anak ini. Gelap karena dosa yang mengikat, terjerat dalam kesalahan dan keputusan yang salah. Seringkali kita menyesal, harusnya jangan begini ya. Nah, ketika itu terjadi, kita nyesel. Saudara, datang kepada Tuhan supaya Tuhan perbaiki hati kita, supaya tidak ada penyesalan, sehingga kedepannya kalau kita hidup di dalam penyesalan masa lalu, kita nggak pernah maju. Ya. Kita hidup masa lalu, kita ingat terus, kita lupakan masa lalu. Karena apa? Terang membuat kita melihat ke depan, bukan melihat ke belakang. Ya. Karena apa? Kalau melihat terang itu di belakang kita tetap nggak bisa jalan. Tapi terang itu memberi kita jalan ke depan. Kita jalannya ke depan, bukan mundur. Gelap karena kehilangan orang terkasih ya. Mungkin ada yang kehilangan. Saya tahu, kita tahu saya pernah kehilangan. Ya. Saya juga baru kehilangan ART saya. Mungkin lahir itu tahu, Nur yang suka sama-sama saya itu meninggal. Dia sakit. Hanya 1 bulan, saudara. Rapuhnya manusia. Masih muda, 25 tahun, ya. Hampir 5 tahun dia bersama-sama kami. Tapi akhirnya Tuhan panggil di kampung. Baru 2-3 hari yang lalu. Saudara, ketika dia ada penyakit yang gelap, dia punya pikirannya. Dia udah teriak-teriak, penyakitku nggak sembuh lagi, nggak sembuh. Saya katakan, Tuhan sembuhkan kamu. Saya telepon, siapa yang mau sembuhkan kamu? Dia bilang, Yesus sambil begitu. Amin. Dia kalau status, dia pakai lagu-lagu kita. Puji nama Tuhan, dia meninggal dengan tenang. Ya, padahal sakit sekali saya tahu, tapi kelihatan dia seperti tidur saja. Ya. Gelap karena masa depan yang tidak pasti. Kekhawatiran kita, kalau kita tidak tahu di depan, kita nggak ngerti masa depan anak kita gimana ya. Masa depan kita sendiri aja nggak tahu bagaimana. Tuhan mempunyai masa depan untuk setiap kita. Jangan hilang harap, karena masa depan sungguh ada. Tuhan menyediakan masa depan yang indah, yang penuh dengan harapan. Hidupkan iman kita bahwa masa depan kita harus visualisasikan ke depan. Saya akan begini, saudara bisa tulis. Saya akhiri dengan sebuah kesaksian saya. Secara cepat, dia seorang wanita, mungkin sudah berumur. Dia hanya berjualan jualan kecil-kecil yang hanya untung kecil-kecilan saja ya, bukan jualan pakai besar bukan. Saya lupa dia apa, tapi dia orang sederhana, sangat sederhana sekali. Tapi dia ketika ditanya siapa di sini yang mau ke Israel, salah satu yang tangan itu dia. Orang kaget, kalau saya kan bukan
murah untuk zaman sekarang ya. Ya kalau menyembah Tuhan suaranya fals ya. Jadi yang lain kedengarannya kayak agak mengganggu. Tapi dia menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, menyembah Tuhan. Sampai satu saat dia daftar, pastor, saya mau ke Israel, sudah ada tiket. Saudara dapat dari mana saudara? Orang sederhana, nggak mungkin dia bisa ke Israel. Sekarang 45 juta, ya, yang paling murah kurang lebih. Tapi tahu dia bisa. Jadi ada tahu tiba-tiba yang telepon dia, ibu, ini ambil uang untuk urus visa untuk Israel, semua ditanggung. Jadi uang yang dia tabung itu tidak terpakai. Apa? Tuhan melihat bahwa meskipun kalau dia lihat pasti gelap, ya nggak mungkin dia ke Israel. Tapi dia bagiannya dia jalankan nanti nabung, ya. Bukan hanya berdoa enggak. Dan dia pun tidak berdoa untuk Israel. Hanya dia bilang, saya ketika ada coba mau saya, ya ini sekarang dilupakan itu. Tapi dia selalu nabung. Kali-kali dia bisa ke Israel. Dan dia ke Israel. Ketika hati kita tertuju menyembah pada Tuhan, pada saat kegelapan kita melanda, sana Tuhan hadir. Jangan lihat kegelapan, jangan lihat masalah kita, jangan melihat masa depan yang nggak mungkin. Kalau saya lihat masa depan saya juga, aduh, kayaknya suram ya. Anak saya bilang, "Man, ikat pinggang." Aduh, saya bilang, pinggang saya udah kecil, mau saya ikat lagi, bagaimana? Saya bilang, udah. Tapi ya, keadaannya seperti itu. Tapi dalam Tuhan, terang Tuhan selalu ada untuk kita. Membuka setiap tabir-tabir yang gelap. Kehidupan yang suram. Saudara, hal tersulit apa yang sedang saudara alami? Kasih tahu ke Tuhan. Tuhan akan memberi terangnya yang ajaib. Dia akan buka pikiran kita untuk melihat bahwa pertolongan Tuhan ada dekat. Seperti Gehazi, dia lihat, waduh dikepung. Itu cara pandang manusia, tapi cara pandang Tuhan adalah malaikat mengitari kehidupan. Amin. Nah, akhirnya Elisa katakan, singkapkan matanya, buka matanya, supaya dia yang dia lihat itu bukan musuh. Akhirnya yang dia lihat derap kuda, ya, dan malaikat yang mengelilingi musuh area situ, dan mereka luput, ya, saudara tahu kisahnya. Jadi mari lihat dengan cara Tuhan. Gelap tidak akan menguasai kita kalau kita tahu terang itu ada untuk kita.